Ya, saudara-saudara, di dalam video yang singkat ini saya ingin mengingatkan kepada kita semua tentang bahaya-bahaya dosa di dalam gereja, ya, di dalam kekristenan. Karena Tuhan memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi untuk melakukan apa yang suci. Kita dipanggil untuk hidup serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Maka kita harus membenci dosa, menjauhi dosa, dan belajar terus-menerus dalam kehidupan kita setiap hari untuk hidup benar, untuk hidup suci. Itu yang diperintahkan Tuhan untuk kita lakukan. Ya, ada dua bahaya yang saya lihat sekarang yang mengintai orang-orang Kristen, yaitu bahaya percabulan dan bahaya semacam spiritisme, ya, permainan roh-roh jahat yang dianggap itu adalah Roh Kudus. Ya, dalam video saya beberapa waktu yang lalu atau 1-2 hari yang lalu, saya membahas mengenai satu gereja tertentu di mana sedang mempersiapkan untuk menghadapi perjamuan kudus, tapi kemudian itu ada semacam ritual gemetar-gemetar, ya. Lalu pendetanya datang menumpangkan tangan, lalu mereka gemetar-gemetar, goyang-goyang badannya. Dan itu bukan pekerjaan Roh Kudus, jelas itu. Itu mirip dengan apa yang terjadi dalam paganisme. Demikian juga dengan kesembuhan-kesembuhan sekarang yang diklaim itu berasal dari Tuhan. Enggak tentu itu dari Tuhan. Setan pun bisa menyembuhkan. Maka kalau kita tidak teliti, tidak benar-benar jeli, tidak benar-benar memahami kebenaran Kristen, maka kesembuhan-kesembuhan dari setan kita klaim itu berasal dari Tuhan. Permainan-permainan dari setan yang sebetulnya sama dengan spiritisme, ya, okultisme, permainan-permainan dari roh-roh jahat yang ada di dalam paganisme, kemudian dibawa masuk ke dalam gereja dan diklaim itu sebagai pekerjaan Roh Kudus, saudara. Ini sangat berbahaya. Juga demikian dengan bahaya percabulan, ya. Di era digital, di era internet sekarang ini, orang begitu gampang untuk mempertontonkan hal-hal yang cabul. Anda bisa mendapat itu di dalam media-media sosial, ya, di media-media online dan lain sebagainya. Percabulan begitu gampang, ya, pornografi begitu gampang. Itu dihadirkan, saudara, di era yang semacam ini. Tetapi apa kata Alkitab, saudara, terhadap segala macam dosa dan penyelewengan ini? Saya akan membaca Wahyu pasal 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Di situ diantaranya disebut dua yang saya bahas hari ini. Yaitu apa? Dikatakan orang-orang sundal. Ini orang-orang mesum, ya, muka mesum, muka cabul. Ya, suka bercabul, suka berzinah. Ya, orang-orang sundal di sini disebut. Dan ada di situ tukang-tukang sihir. Ya, sexually immoral and sorcerer. Ya, sorcerer itu adalah tukang-tukang sihir yang suka okultisme. Saudara, ya masih ada yang lain-lain, tapi saya tidak fokus untuk membahas yang lain-lain itu, saudara. Saya hanya fokus untuk membahas mengenai orang-orang sundal atau orang-orang cabul dengan tukang-tukang sihir. Ya, ini dikatakan dengan tegas di sini, mereka akan mendapat bagian, ya, di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Ini masuk neraka maksudnya, saudara. Orang-orang cabul masuk neraka. Penyihir-penyihir, tukang-tukang sihir, termasuk mereka yang mempermain-mainkan jabatan pendeta atau pastor, tapi mereka bermain-main dengan setan dan membawa spiritisme, ya, permainan roh-roh jahat itu ke dalam gereja dan diklaim itu sebagai pekerjaan Roh Kudus. Ini pun sama dengan tukang-tukang sihir, dan mereka dikatakan mendapat bagian di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Mereka berbagian dalam penghukuman neraka. Itu maksudnya. Satu ayat lagi, saudara. Biar kita mengetahui betapa seriusnya Alkitab itu memberikan peringatan. Hindari, jauhi, benci dosa-dosa semacam itu, ya. Sekarang di dalam ayat
Wahyu pasal 22 ayatnya yang ke-15. Wahyu 22 ayat yang ke-15. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Artinya tidak masuk kerajaan Allah, tidak masuk dalam langit dan bumi yang baru, tidak mendapat bagian dalam persekutuan kekal dengan Tuhan Yesus Kristus dan juga dengan Allah Tritunggal. Secara umum secara umum persekutuan dengan Allah Tritunggal, dan secara khusus persekutuan dengan kepala gereja, raja gereja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi ini diulang kembali apa yang dinyatakan dalam Wahyu pasal 21 tadi ya. Ya, diulang kembali di sini. Di sini juga disebut tukang-tukang sihir dan orang-orang sundal. Tukang-tukang sihir dan orang-orang sundal. Maka mungkin saudara berkata, saya tidak main sihir, saya tidak okultisme, tetapi saudara menghadirkan fenomena-fenomena, gejala-gejala seperti orang kesurupan, gemetar-gemetar di dalam gereja, atau saudara menghadirkan kesembuhan-kesembuhan yang diklaim itu atas nama Tuhan Yesus, tapi bukan oleh pekerjaan Tuhan Yesus. Itu dikerjakan oleh si setan dan roh-roh jahat. Saudara klaim itu semua sebagai pekerjaan Tuhan, maka ini sama dengan sihir, sama dengan okultisme yang sangat-sangat dibenci oleh Tuhan, sama juga dengan penyembahan berhala. Saudara, jadi segala sesuatu harus diuji dengan Alkitab. Kalau tidak sesuai Alkitab, buang. Tidak ada dalam Alkitab itu orang gemetar-gemetar, sandalabas, tidak ada itu. Tidak ada kesembuhan begitu gampang didapat setiap hari, ya bertahun-tahun terjadi. Tidak ada semacam itu, saudara. Tuhan tidak bekerja seperti itu di dalam Alkitab. Demikian juga, saudara, dengan mereka yang begitu menggampangkan percabulan, ya, percabulan, perjinahan, ya. Bahkan jikalau ada pendeta berjinah, bertobat kamu. Kalau tidak bertobat, kamu tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Yang jelas, tukang-tukang sihir dalam gereja yang membawa spiritisme, okultisme dalam gereja, dan mengklaim itu seolah-olah pekerjaan Roh Kudus, padahal tidak. Padahal melawan Alkitab. Dan mereka yang bermuka cabul, mereka yang berjinah, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kata Alkitab, mereka mendapat bagian dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Ya, lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Itu kata kitab Wahyu tadi. Kecuali engkau bertobat dan kembali kepada Kristus. Dan belajar hidup benar, belajar hidup suci, mengiring Kristus, menjadi murid Kristus. Kecuali engkau lakukan itu, baru bisa masuk kerajaan Allah. Kalau tidak, engkau bukan bagian dari Kristus, engkau akan dibuang selama-lamanya dan dihukum selama-lamanya. Ini video singkat saya. Tuhan memberkati kita sekalian.